Terima kasih Anda masih bersama kami, masih berbincang bersama dengan Bapak Slamet Budiyarto, Wakil Ketua PBID. Nah, ini Pak Slamet, data Kementerian Kesehatan ada sekitar 3.000 lebih warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, namun masih berkeliaran di pusat perbelanjaan. Bagaimana ini menangani hal ini, Pak Slamet? Yang tahu data seperti itu kan Kementerian Kesehatan. Yang mempunyai SDM segala sesuatunya adalah Kementerian Kesehatan. Harusnya bisa dilakukan pencegahan bahwa dan diidentifikasi, di mapping, kemudian dilakukan tracing, testing, dan lain-lain. Nah, yang melakukan tindakan atau kegiatan untuk dilakukan tracing, dilakukan isolasi mandiri agar tidak keluar kemana-mana itu ya Kementerian Kesehatan. Nah, silakan Menteri Kesehatan akan melakukan apa dengan adanya 3.000 orang itu gitu loh. Kalau masyarakat luas kan tidak tahu orang ini positif atau tidak, Iya. ya kan? Iya. Yang tahu adalah orang-orang yang ada di pemerintahan. Begitu tes PCR positif itu kan sudah connect tuh, langsung dilakukan karantina kan gitu loh. Ya. Tidak justru malah kaget ada 3.000 orang loh, kok kaget, kan tugasnya Bapak. Baik Pak Slamet. Nah, untuk itu dengan adanya kemarin statement bahwa ada 3.000 orang yang berkeliaran positif, apa yang seharusnya diwaspadai oleh kita semua agar menghindari area publik terutama adanya informasi tersebut, Pak Slamet? Ya, sekarang masuk mall itu kan harus ada aplikasi Peduli Lindungi kan. Ya. Itu sebenarnya bisa bisa melalui itu. Bagaimana aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan itu bisa mencegah hal tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Walaupun sekarang sudah terkendali, tetap menggunakan masker double. Jarak dengan orang lain harus minimal 2 meter, menghindari kerumunan. Itu aja. Untuk pemerintah, kami berharap bisa melakukan tindakan terhadap ribuan orang seperti itu. Kenapa bisa? Harusnya yang tanya kita, bukan Kementerian Kesehatan yang tanya ke kita, ya kan? Iya, iya. Seharusnya hal itu tidak terjadi, begitu ya Pak Slamet ya? Ya, harusnya tidak terjadi. Kenapa bisa terjadi gitu loh? Iya. Nah, ini Pak Slamet, ini kan juga tempat wisata juga sudah mulai dibuka, namun tetap adanya pusat perbelanjaan juga sudah mulai buka, bioskop juga sudah mulai buka dengan ada peraturan-peraturan ataupun prokes ketat. Nah, Pak Slamet, bagaimana agar tidak ada lonjakan kasus lagi nih Pak dengan dibuka tempat-tempat ini? Apalagi kan sekarang masyarakat sudah mulai mendatangi tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan ataupun bioskop. Utamanya tadi testing, tracing, treatmentnya di rumah sakit. Begitu pemerintah sudah mentesting dia positif, harusnya dilakukan tracing, terus dilakukan karantina. Itu nomor 1 yang harus dilakukan. Itu loh. Kan sekarang PCR itu connect Bu dengan Aplikasi ya Pak? aplikasi Iya. gitu loh. Dan orang itu kemanapun bergerak dia tahu pemerintah gitu loh. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi gelombang berikutnya, itu tadi orang yang positif itu tinggal dilakukan karantina. Alamatnya ketahuan, semuanya ketahuan, gitu loh. Begitu ada ribuan harus segera melakukan tindakan yang preventif untuk agar tidak menularkan ke orang lain. Ya baik Pak. Selanjutnya dari IDI sendiri Pak, adakah upaya yang akan dilakukan agar lonjakan ini tidak terjadi? Itu tadi yang saya jawab tadi. Semakin kita bisa mengidentifikasi, maka semakin bisa cepat kita mencegah terjadinya penularan. Kita tahu ada 3.000 orang positif, terus mau diapakan? Kan dicegah agar tidak nular lain, dilakukan tracing, setelah tracing dilakukan karantina kan, yang sakit segera dilakukan terapi di rumah sakit. Itu yang utama. Kalau dari masyarakat sudahlah, kayaknya sudah paham tentang masker, jaga jarak, cuci tangan, insya Allah sudah. Sekarang tinggal di sisi pemerintah untuk mencegah berkeliarannya orang-orang yang positif tadi, gitu loh.
Ya, tentunya peraturannya harus semakin diperketat lagi agar hal ini tidak lebih parah lagi ya Pak ya kondisinya. Ya, usai Ya, jeda, nih Pak Selamat, usai jeda kita akan membahas lagi lebih dalam dengan gencarnya vaksinasi untuk anak-anak, apalagi memasuki pembelajaran tatap muka. Tetap bersama kami.